محمد نبينا بنور هدينا من مكة من نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Kasus yang sedang beredar yang menimpa seorang kiai, seorang ustadz yang dilapor sama istrinya bahwa si kiai, si ustadz punya kamar khusus, sering berkhalwat sama sebagian santri putri. Laporkan ke polisi. Pertanyaan dengan dilapornya si fulan, apakah si fulan sudah boleh langsung divonis seorang penzina? Jawaban belum, masih jauh. Yang kedua, apakah dengan si fulan dilapor ke polisi bahwa dia sesuai dengan laporan yang dibuat sama istrinya itu, kita ikut senang, ikut gembira? Jawabannya tidak boleh. Yang pertama, kenapa tidak boleh disebut berzina? Karena jelas-jelas belum pasti. Kan laporan masih sering berkhalwat. Walaupun khalwat laki-laki dengan perempuan, kendati walaupun kiai dengan murid, dengan santri putri, ustadz dengan santri putri, apalagi dalam kamar tertutup, laki-laki, dua orang perempuan, dengan alasan apa saja syar'an tidak boleh. Kenapa? Nabi SAW bersabda bahwa saat laki-laki perempuan yang bukan mahram dan juga bukan suami istri kumpul dalam satu tempat, maka yang ketiganya adalah iblis. Kerjanya iblis itu apa? Mengajak orang ke kemungkaran, mencegah orang dari kebaikan. Paham tidak? Walaupun itu tidak boleh. Tetapi tidak juga kita serta-merta langsung memvonis orang itu telah berzina. Resikonya nanti besar kalau dilihat dari pandangan agama Islam itu. Saat kamu menuduh orang berzina, terus kamu tidak bisa mendatangkan 4 saksi laki-laki yang adil, laki-laki muslim, balik, berakal dan adil, yang mereka 4 itu melihat secara langsung bahwa si fulan dan si fulana telah berzina. Maka nomor 1 yang melapor itu di sisi Allah digolongkan sebagai orang-orang yang pembohong. Fa idlam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun. Kalau mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka mereka yang melapor tadi atau mereka yang menuding si fulan atau si fulana telah berzina, di sisi Allah mereka bohong. Yang kedua, orang yang menuduh laki-laki atau perempuan yang sebelumnya belum dipastikan mereka berzina dengan tudingan mereka berzina. Di awal surat An-Nur juga Allah sampaikan mereka itu dicambuk 80 kali. Walladzina yarmunal muhsanati fa illam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Orang yang menuding, memfitnah perempuan yang sebelumnya belum dipastikan dia berzina, atau menuding laki-laki yang sebelumnya belum dipastikan dia berzina dengan tudingan telah berzina. Setelah dituduh, tidak bisa, mereka yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Maka orang-orang yang menuduh itu dicambuk 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Hukuman yang kedua adalah jangan sekali-kali kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Yang ketiga, Allah tuding mereka dengan wa ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang fasik. Kalau tidak bertobat setelah memfitnah,
Maka sepakat para ulama, apa sepakat? Kesaksian tidak diterima. Kemudian mereka adalah orang fasik. Dan sepakat para ulama cambukan 80 kali bagi mereka berlaku. Nah, kalau setelah bertobat nanti baru ulama berbeda pendapat. Illal ladzina tabu ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Setelah memfitnah mereka bertobat, kemudian mereka memperbaiki diri, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Nah, baru setelah bertobat pun baru di situ ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kesaksiannya sudah boleh diterima. Sementara ulama Hanafi berpendapat bahwa kesaksiannya tetap selama-lamanya tidak diterima. Tetapi apakah dia orang fasik sudah tidak lagi. Jadi bertobat di sini mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah minta maaf sama orang yang difitnah. Itu hukumannya. Jadi berat. Makanya kita kalau orang Palu bilang jangan kajuru-juru. Jangan tergesa-gesa memvonis. Tidak ada untungnya juga bagi kita. Tidak ada untung dan tidak ada rugi. Paham tidak? Itu dari pandangan kacamata Islam. Kenapa dibutuhkan 4 orang saksi dari laki-laki bukan perempuan? Yang kedua berakal. Yang ketiga balik. Yang tambah 1 lagi merdeka. Dan adil. Muslim yang adil. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan harga diri seseorang. Yang kedua kaitan dengan kesucian seseorang. Yang ketiga adalah berkaitan dengan harga diri keluarga. Setiap orang pingin dirinya tidak dihina. Setiap orang pingin kesuciannya tetap terjaga. Setiap keluarga pingin dari kalangan keluarga jangan ada yang ternodai. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya itu menjaga ini juga. Kecuali ya betul-betul terbukti dengan 4 saksi tadi, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, baru dia karena dia sendiri telah menghina dirinya, maka Allah pun nanti akan hina dia. Paham tidak? Untuk itu syarat untuk menuding itu diperketat, tidak boleh sembarang. Ini kita lihat dari pandangan Islam. Sehingga jangan sembarangan kita memvonis. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh senang? Ya karena itulah ciri khas orang-orang soleh. Kita mau belajar jadi orang soleh. Nomor 1 belum betul. Kenapa kita harus senang? Yang kedua, kalaupun betul, itu kan ujian datang dari Allah untuk dia tuh. Musibah datang dari Allah untuk dia. Maka sebagai seorang sesama muslim, senegara, maka kenapa kita harus senang ke atas penderitanya orang? Seharusnya kita ikut bersedih. Ya Allah, salah satu anak bangsa, salah satu orang muslim terjebak dalam musibah, terjebak dalam dosa. Mohon ampun untuk diri sendiri, mohon ampun untuk dia, dan mohon ampun bagi orang lain juga. Dan minta sama Allah, semoga saya jangan dikasih ujian seperti itu, lindungi saya dari fitnah seperti itu, musibah seperti itu. Dan berilah taufik kepada itu orang yang sedang menimpa musibah, agar supaya apa? Diberi taufik untuk bertobat dan tobatnya diterima. Bukan senang. Kalau senang itu atas menderitanya orang, walaupun musuh itu orang. Senang itu ciri khas orang tidak bagus. Walaupun sebelumnya dia pernah sakiti hati kamu, jangan. Karena bisa saja musibah itu besok menimpa kamu lagi. Di dunia tidak ada yang aman sebelum meninggal dunia dalam keadaan aman dari Allah. Maka kita dilarang senang atas menderitanya orang lain. Jelas ya? Yang berikutnya lagi, sekarang kasusnya sudah di polisi. Polisi lagi apa? Meneliti dengan keahlian. Para dokter ahli meneliti dengan keahlian. Dengan bukti-bukti wanita-wanita
mungkin yang dilaporkan mereka itu berduaan khalwat dengan sang kiai, sang ustadz, sedang mungkin divisum atau sudah divisum. Kalaupun nanti itu divisum dari pandangan Islam, saya bicara, saya tidak pandangan negara, hukum negara ya, tetap tidak bisa divonis mereka telah berzina. Yang mengaku saja divonis berzina, yang tidak mengaku tidak. Kenapa? Hilangnya perawan dari seorang wanita itu banyak-banyak asbab. Bisa jadi naudzubillah wanita ini sudah pernah berzina sebelumnya. Bisa jadi naik sepeda, sebab sering naik sepeda keperawanannya jadi hilang. Bisa jadi tendang sana sini keperawanannya bisa hilang. Bisa jadi juga pakai tangan keperawanannya bisa hilang. Paham tidak? Maka tanpa ada pengakuan dari si ustadz atau si kiai, maka kita tidak bisa memvonis orang itu telah berzina. Kalau anak-anaknya itu yang mengaku, mereka saja dihukum dari pandangan Islam. Walaupun kita sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk apa? Mentaati hukum negara, ya kita hormati. Tetapi dari segi ucapan dan keyakinan, jangan coba-coba kita memvonis orang itu telah berzina. Jadi kita harus berada di tengah-tengah. Hukum negara kita taati, tetapi hukum Islam juga tidak boleh diabaikan. Maka polisi dan para ahli bekerja sesuai keahlian, kemudian pengadilan memutuskan apa saja yang diputuskan berkaitan dengan orang tersebut, silakan saja. Tapi kita sebagai seorang muslim juga tetap tanpa ada 4 saksi tadi dan tanpa ada pengakuan dari orang yang difitnah atau orang yang dituduh, kita tidak boleh langsung mengatakan dia telah berzina. Nanti resikonya besar itu. Nanti kita dihitung bohong di sisi Allah. Yang kedua, kita dihitung orang fasik. Yang ketiga, kesaksian kita tidak diterima kecuali bertobat. Itu juga menurut Syafi'i. Ada satu kisah menarik yang mudah-mudahan jadi pelajaran bagi saya dan kita semua. Di zaman Imam Malik rahmatullah alaih ada seorang wanita meninggal dunia. Maka dimandikanlah sama beberapa wanita. Yang memandikan salah satu dari mereka perempuan, saya meletakkan tangannya di atas kemaluan wanita yang meninggal itu. Terbetik dalam hatinya bahwa kemaluan ini mungkin pernah berzina. Seketika langsung Allah dengan izinnya itu tangan perempuan yang tadi itu melengket dengan kemaluan orang yang meninggal tadi, tidak bisa copot. Bingung sudah orang. Masalah ini ditanyakan sama Imam Malik. Kata Imam Malik, kurang lebihnya coba tanya sama itu perempuan, apakah ada muncul dalam hatinya itu menganggap bahwa ini wanita pernah berzina. Sesuai dengan arahan Imam Malik, ditanya sudah perempuan itu. Maka perempuan yang memandikan mengatakan iya. Akhirnya disuruhlah untuk dicambuk berapa kali? 80 kali. Tung. Setelah dicambuk 80 kali baru tangannya bisa lepas. Tangannya apa? Lepas itu. Makanya kita hati-hati. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah.